I'm gonna listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang kembali membuka YouTube saya. Dan untuk hari ini saya ingin melanjutkan sebuah cerita, yaitu lahir dalam kubur, yang sekarang adalah episode yang kelima atau episode yang terakhir. Oke guys, untuk ceritanya yaitu diawali dari kerajaan Jenggalapura, yang mana rajanya mangkat sehingga tahta kerajaan diperebutkan, yaitu oleh dua orang pangeran yang bernama Jayengroso dan Jayengkusumo. Jayengroso itu adalah anak dari selir sang raja yang sudah mangkat, dan Jayengkusumo adalah anak dari seorang prameswari. Perebutan tahta ini diadakan sebuah sayembara, siapa yang bisa mendapatkan sebilah keris Nagorunting, yaitu berhak menjadi raja di Jenggalapura. Akhirnya di situ ada problematika perkenalan dengan seorang gadis, yang mana kedua pangeran tersebut saling mencintainya. Karena atas kecemburuan, Jayengroso pun itu membunuh seorang gadis yang dia cinta, sehingga jasadnya pun itu dibuang, dan terjadilah sebuah mayat hidup, yaitu hantu pocong. Hantu pocong pun menteror sekitar wilayah desa atau pasar-pasar yang ada di sekitar kerajaan atau wilayah Jenggalapura. Dan di saat itu Jenggalapura pun dalam keadaan ayunan perang melawan kerajaan Mentaun, yang mana kerajaan Jenggalapura itu dipimpin oleh raja terpilih, yaitu Jayengkusumo. Untuk kerajaan Mentaun dipimpin oleh Gajah Angun-Angun, di mana peperangan itu tidak kunjung selesai. Dan akhirnya hari pun gelap, kedua kerajaan dalam peperangan itu masing-masing kembali ke kemahnya masing-masing, juga termasuk dari kerajaan Jenggalapura. Kerajaan Jenggalapura pun terlihat lenggang. Sang raja baru, yaitu Jayengkusumo, itu memasuki Kedaton mencari keberadaan istrinya, yaitu Retnasih, yang mana di Kedaton tidak terlihat ada Retnasih, sehingga dia bertanya ke ibu angkatnya, yaitu Asmorowati, mengenai keberadaan istrinya. Akan tetapi si Asmorowati menjawab tidak tahu tentang keberadaan istrinya, karena sudah lama tidak terlihat di Kaputren. Juga ditanyakan ke patihnya Basunondo, Basunondo pun juga menjawab tidak tahu, karena dia sedang membantu peperangan untuk melawan kerajaan Mentaun. Jayengkusumo menatap pandangan mata dari patih Basunondo, juga menatap pandangan dari ibu angkatnya, di mana Jayengkusumo merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan, karena Jayengkusumo tahu bahwa di saat perang patih Basunondo itu tidak terlihat, juga adiknya yaitu Jayengroso itu tidak terlihat. Kecurigaan pun itu dirasakan di hatinya Jayengkusumo. Malam itu juga si Jayengkusumo mengambil sebilah keris, yaitu Nagorunting Luk Songo, yaitu pemberian dari ayah Retnasih. Lalu dia pergi meninggalkan Kedaton. Di saat itulah
Asmarawati bersama Basunondo itu berbincang-bincang karena dia ada firasat bahwasanya Pangeran Jayengkusumo sudah menaruh curiga, sehingga Asmarawati memanggil beberapa prajurit yang pro dengan Pangeran Jayengroso. Asmarawati memerintahkan beberapa prajurit tersebut yang tentunya pro dengan Pangeran Jayengroso untuk bergabung ke Kerajaan Mentaun yang dipimpin oleh Gajah Angun-Angun, sehingga Kerajaan Jenggala nantinya bisa kalah dan kerajaan bisa dipegang oleh Pangeran Jayengroso. Dan keesokan harinya peperangan pun kembali dilanjutkan. Banyak para prajurit dari dua kerajaan yang saling jatuh berguguran. Bahkan Raja Mentaun pun, yaitu Gajah Angun-Angun pun gugur di medan peperangan. Dia terkena oleh serangan daripada Raja Jenggalapura, yaitu Jayengkusumo, yang mana Jayengkusumo memakai sebilah senjata, yaitu keris Nagorunting Nduk 9. Mengetahui Gajah Angun gugur dalam medan peperangan, Jayengroso beserta Patih Basunondo juga pengikut Jayengroso lainnya yang sudah bersekutu dengan Kerajaan Mentaun kabur melarikan diri dan masuk menuju hutan. Dan saat itu hari pun menjelang malam. Jayengroso beserta prajurit yang pro dengan Jayengroso sembunyi di dalam hutan. Tak lama kemudian terdengar suara yang menakutkan, yaitu suara tangisan dari seorang gadis yang tak lain adalah tangisan dari Renase, yang mana jasadnya bergentayangan menjadi hantu pocong, yang makin lama suara itu semakin mendekat. Dan betapa terkejutnya Jayengroso, keringat pun mengucur deras di tubuhnya melihat apa yang ada di hadapannya, yaitu sosok hantu pocong yang menghampirinya. Tubuh Jayengroso bergetar di saat hantu pocong semakin dekat, mengeluarkan kedua tangannya mencekik Jayengroso. Dan tak beberapa lama kemudian datanglah prajurit dari Jenggalapura yang menemukan jasad Jayengroso di hutan tersebut, dan prajurit tersebut langsung melaporkan ke rajanya, yaitu Jayengkusumo. Prajurit itu melaporkan bahwasannya dia menemukan jasad Pangeran Jayengroso di hutan dalam keadaan mengenaskan, dengan mata melotot, dengan lidah menjulur. Betapa kagetnya atau terkejutnya Raja Jenggalapura, yaitu Jayengkusumo, melihat keadaan adiknya yang mati mengenaskan. Tetapi dia sadar bahwasanya adiknya tersebut sudah berkhianat ke negaranya atau berkhianat di kerajaannya. Maka setelah itu Pangeran
atau Raja Jayengkusumo kembali ke Kerajaan Jenggalapura. Sesampainya di Kerajaan Jenggalapura, Jayengkusumo duduk di singgasana kembali, dan di depannya ada beberapa prajurit penggawa Kerajaan Jenggalapura. Dan kemenangan disambut oleh semua kerabat Kerajaan Jenggalapura. Akan tetapi pangeran atau Raja Jenggalapura Jayengkusumo terlihat bermuram, bersedih hati karena dia belum ketemu sama istrinya yang telah menghilang dari Kerajaan Jenggalapura. Malam pun semakin larut untuk Jayengkusumo istirahat di peraduannya, dan terlihat di Kedaton, di Taman Kedaton, terlihat seorang yang juga gelisah, yang tak lain adalah ibu dari Jayengroso, yaitu Asmorowati, merasa was-was akan hal yang terjadi karena dia juga mendengar bahwasanya banyak jasad yang bergentayangan. Dia mundar-mandir di Taman Kedaton memikirkan hal tersebut. Dia takut jangan-jangan jasad atau hantu pocong yang bergentayangan tadi adalah Retnase. Tidak beberapa lama kemudian, dari jauh terdengar suara lolongan serigala dan binatang-binatang malam bersaut-sautan, dan terdengar pula suara rintihan seorang gadis yang menangis. Tak lain adalah suara dari seseorang yang telah dibunuh oleh Jayengroso, yaitu Retnase. Suara itu semakin lama semakin mendekat, dan keringat dingin mengucur di tubuhnya Asmorowati karena ketakutan akan hal tersebut. Dan terlihat berkelebat sosok pocong memakai kain kafan putih mendekati Asmorowati. Asmorowati ketakutan, gemetar, akhirnya dia jatuh dan tersandar di pilar. Hantu pocong terus mendekatinya dan mengeluarkan tangannya dan mencekik Asmorowati sampai Asmorowati pun mati saat itu juga dengan mata melotot dan lidah menjulur. Lalu hantu pocong pun meninggalkan Asmorowati yang sudah mati tersebut dan langsung menuju ke Kepatihan mencari Basunondo. Kejadian yang sama, Basunondo pun juga dibunuh oleh hantu pocong. Keesokan harinya, Kerajaan Jenggalapura menjadi gempar atas kematian Asmorowati dan kematian Patih Basunondo yang tidak wajar, sehingga Raja Jenggalapura Jayengkusumo mengadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar daripada Kerajaan Jenggalapura. Tak lama kemudian datanglah seorang ibu beserta seorang anaknya yang datang menghadap ke raja tersebut, yang mana menceritakan kejadian di desanya, bahwasanya ada teror dari hantu pocong yang selalu datang ke pasar-pasar ataupun ke kampung-kampung yang menakutkan warga kampung. Dan
penjelasan dari ibu seorang penjual pisang itu diperhatikan oleh Raja Jenggala, dan Raja Jenggala tentunya akan siap membantu untuk mengatasi hal tersebut. Lalu Raja Jenggala pun mengikuti ibu penjual pisang untuk ditunjukkan di mana sering terlihat hantu pocong itu menampakkan diri. Maka berangkatlah Raja Jenggala, yaitu Jayengkusumo, beserta dengan beberapa prajuritnya mengikuti ibu penjual pisang pergi ke desanya. Dan akhirnya Raja Jenggala pun nyampe di desa di mana tempat penjual pisang itu berada. Dan hari pun sudah semakin gelap, dan tiba-tiba terdengar lolongan anjing serigala dan binatang malam, juga terdengar suara gadis menangis, yang tak lain adalah hantu pocong yang mendatangi tempat tersebut. Lalu hantu pocong itu mengambil buah pisang yang sudah disiapkan oleh ibu penjual pisang, dan hantu pocong itu pun meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Dan dari dalam rumah, Pangeran atau Raja Jenggalapura Jayengkusumo itu mengikuti dari belakang, mengikuti di mana perginya hantu pocong. Dia bersama beberapa prajuritnya mengikuti dengan diam-diam. Dan ternyata hantu pocong tersebut menuju area makam mati atau kuburan mati, di mana di situ Jayengkusumo mendengar suara yang mayat hati dari gadis yang sudah berbentuk pocong, juga tangisan seorang bayi. Jayengkusumo pun pelan-pelan mendekati suara bayi itu berada, dan tiba-tiba hantu pocong tersebut melihat kehadiran daripada Jayengkusumo. Hati Jayengkusumo berdegup keras, keringat dingin pun mengucur melihat pocong yang memandangin dia. Dan pocong tersebut mengeluarkan suara bahwasanya dia dulunya adalah istri seorang Raja Jenggala, yaitu Pangeran Jayengkusumo. Betapa tersentaknya Jayengkusumo mendengar hal tersebut, apalagi hantu pocong mengatakan bahwasanya dia adalah Retnasih dari Pertapan Tegal Wening. Dia dibunuh oleh Pangeran Jayengroso, dibantu oleh Asmorawati, juga Patih Basunondo, dan mayatnya dibuang di kuburan atau pemakaman mati ini oleh kroni-kroninya daripada Pangeran Jayengroso. Betapa sedihnya Pangeran Jayengkusumo mendengar tutur cerita dari hantu pocong tersebut. Dan hantu pocong tersebut mendekati Pangeran Jayengkusumo dan memohon agar bayinya itu dibawa pulang ke kerajaan. Dan Pangeran Jayengkusumo atau Raja Jenggala tadi tidak bisa berkata apa-apa, dan dia langsung mengambil bayi tersebut
lalu berpamitan pada hantu pocong untuk membawa anaknya ke kerajaan Jenggalapura. Hantu pocong merasa puas karena sudah diketemukan oleh Pangeran Jayengkusumo selaku suaminya, dan Jayengkusumo siap untuk membawa putranya ke Jenggalapura. Dan hantu pocong merasa puas karena telah membunuh orang-orang yang membuatnya cilaka hingga dia sampai terbunuh. Maka keesokan harinya Pangeran Jayengkusumo itu kembali ke kerajaan Jenggala, di mana di situ dihadiri beberapa punggawa kerajaan Jenggalapura, dan dia karena merasa atas jasa dari seorang penjual pisang, dia merasa setelah menyelesaikan tugasnya untuk membuat nyaman daripada desa yang telah dihantui oleh hantu pocong. Karena merasa bersyukur dan berterima kasih atas petunjuk dari orang desa penjual pisang, dan si penjual pisang tersebut yang mempunyai seorang gadis, maka diminta oleh Jayengkusumo, anak daripada penjual pisang itu yang bernama Laksmi, itu dipinang oleh Jayengkusumo untuk dijadikan prameswari di kerajaan Jenggalapura. Maka sejak saat itulah kerajaan Jenggalapura rakyatnya hidup tentram, damai, dan bahagia di bawah pemerintahan Raja Jayengkusumo. Oke guys, mungkin hanya itu cerita akhir daripada cerita lahir dalam kubur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah like, komen, ataupun subscribe daripada channel saya. Akhirul kata, wa taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.